Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Loso berharap adik-adik semua selalu sehat, selalu bersuka cita. Ya, walaupun kita masih mengikuti ibadah secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa sukacita dari Allah selalu ada, selalu hadir di dalam rumah kita, khususnya dalam hati kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, ada 4 hal yang harus adik-adik ikuti. Pertama, adik-adik harus memuji Tuhan dengan semangat, bernyanyi, mengeluarkan suara. Losa ajak bergerak, adik-adik harus bergerak. Yang kedua, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik, ya, supaya nanti setelah firman Tuhan disampaikan, adik-adik bisa mengerti, hari ini Losa cerita apa ya? Nah, yang ketiga, adik-adik harus mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai selesai. Adik-adik gak boleh kemana-mana, duduk dengan tenang ya, mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dan yang keempat, ketika kita berdoa, adik-adik harus mengambil sikap berdoa yang baik ya, karena kita mau berdoanya kepada Tuhan. Oke? Adik-adik di rumah pasti semua pinter-pinter, pasti bisa mengikuti keempat hal ini. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Pasti udah siap. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat dan dengan gerakan. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah
semua yang ada di rumah tetap bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan pimpinan dari Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Ya benar, hari ini hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu biasa adik-adik ngapain? Iya, kalau hari Minggu itu adalah hari Sabat ya, harinya untuk kita beribadah kepada Tuhan ya. Nah, Lose mau ajak adik-adik semua menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan semangat juga ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan ya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita harus selalu bersukaria. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum? Kita mau dengar firman Tuhan yang indah, yang hidup dan yang ajaib. Nah, kita akan menyanyikan pujian menyambut firman Tuhan hari ini dengan lagu Ajaiblah Firman Hidup. Ayo kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita ya. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Ulangi lagi pujian ini. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan
yang ada di rumah, ingat kata Losa tadi, duduk dengan rapi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Silakan Losa. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar? Gimana nih kabar kalian? Semuanya sehat-sehat aja kan? Nah, hari ini kita ketemu lagi, kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena hari ini Tuhan, kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak jalan-jalan, agar kami juga tidak main-main, dan agar kami juga boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tema tentang mentaati Allah yang Maha Kuasa. Hari ini firman Tuhannya Losa ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Losa mau tanya nih sama kalian. Nah, sewaktu kalian pergi ke suatu tempat, pernah nggak kalian melihat sebuah patung? Pernah? Patung apa yang kalian lihat? Pasti banyak ya. Nah, Losa mau tunjukin nih sama kalian bahwa ada beberapa gambar patung yang akan Losa lihatin sama kalian. Kira-kira kalian tahu nggak ya ini patung apa? Yuk lihat gambarnya. Yang pertama, patung Merlion. Nah, patung Merlion ini ada di Singapura adik-adik. Adik-adik pernah lihat? Nah, yang kedua kita mau lihat. Adik-adik tahu nggak patung apa ini? Nah, yang kedua ini adalah patung Liberty. Patung Liberty ini lumayan jauh ya adik-adik. Ada di Amerika Serikat sana. Ini juga cukup familiar, pasti kalian pernah lihat ya. 1-2 orang pasti pernah lihat ya. Nah, yang ketiga, pernah nggak kalian lihat yang ini? Nah, patung yang ini namanya adalah patung Sura dan Baya. Nah, patung ini mirip seperti buaya adik-adik. Patungnya seperti patung buaya. Nah, patung ini nggak jauh, adanya di Indonesia juga. Tepatnya itu ada di Surabaya. Nah, kalau adik-adik pernah liburan ke Surabaya, mungkin adik-adik pernah lihat patung ini. Nah, adik-adik, patung-patung yang kita lihat tadi itu bentuknya menyerupai sebuah bangunan ya. Nah, biasanya dibuat dari semen. Tapi hari ini Losa mau cerita, ada seorang raja yang mau buat sebuah patung, tapi semuanya dari emas. Siapa ya raja itu? Nah, raja itu adalah Raja Nebukadnezar dari Babel. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar ini memerintahkan para pegawainya untuk membuat sebuah patung emas raksasa yang sangat besar adik-adik. Nah, tingginya itu 27 meter. Nah, adik-adik bisa bayangin 27 meter ini kira-kira 15 kali tingginya dari Lause yang sekarang ini. Tinggi banget ya. Nah, lebarnya 2,7 meter. Nah, patung ini dibuat ketika sudah selesai, raja menyuruh untuk semua rakyatnya berkumpul di suatu tempat. Lalu pegawai raja
mengumumkan dengan suara yang sangat keras. Apa ya pengumumannya? Nah, pengumumannya adalah inilah perintah raja yang harus ditaati oleh semua orang. Barang siapa yang mendengar musik, maka dia harus sujud dan menyembah kepada patung emas ini. Nah, barang siapa yang tidak mau menyembah dan sujud kepada patung emas ini, maka dia akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, ini mengerikan sekali perintah raja bahwa harus dituruti. Kalau tidak dituruti, maka akan dimasuki ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, setelah tidak berapa lama, suara musik pun mulai kedengaran di seluruh negeri Babel. Rakyat-rakyat mulai melihat-lihat, mulai mendengar-dengar, wah ada suara musik ini. Mereka mulai cepat-cepat sujud dan menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka takut dihukum, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu adik-adik. Mereka akhirnya sujud dan menyembah kepada patung ini. Tapi adik-adik, di antara seluruh rakyat itu ada beberapa orang yang tidak taat sama perintah raja. Mereka tidak mau sujud dan menyembah kepada patung itu. Siapa ya adik-adik mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Mereka bertiga adalah teman-teman Daniel. Wah, mereka berani sekali adik-adik. Gak mau taat sama perintah raja. Adik-adik kira-kira tahu gak kenapa mereka gak taat? Gak mau taat sama perintah raja? Karena itu termasuk menyembah berhala adik-adik. Sadrak, Mesak, dan juga Abednego, mereka cuma menyembah kepada Allah yang sejati. Nah, mereka tidak takut sama perintah raja. Nah, mereka nggak mau sujud ya, menyembah kepada berhala itu, menyembah patung emas itu. Lalu ada orang di sekitar yang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Lalu orang itu cepat-cepat pergi kepada raja. Dia melaporkan kepada raja bahwa ada orang-orang dari Yehuda, mereka tidak mau taat sama perintah raja. Adik-adik tahu waktu raja dengar hal ini, raja marah banget adik-adik. Dia memerintahkan pegawainya untuk membawa ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dibawa untuk menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Ketika sudah sampai, Raja Nebukadnezar memberikan satu kesempatan lagi untuk mereka, bahwa mereka harus mau sujud kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, kalau kalian tidak mau sujud dan menyembah patung itu, maka kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Adik-adik, apa ya jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang yang taat sama Tuhan. Mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung emas itu. Mereka berkata, sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka dari perapian ini, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung emas ini. Nah adik-adik, mereka begitu sangat berani adik-adik. Tapi hal keberanian mereka ini membuat Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Lalu raja memerintahkan kepada para pegawainya untuk memanaskan perapian ini 7 kali adik-adik. Lebih panas daripada biasanya. Adik-adik bisa bayangin, panas banget perapian itu. Biasa aja panas, apalagi ini 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan kemudian raja memerintahkan beberapa orang pegawai untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian melemparkan mereka ke dalam lautan perapian yang menyala-nyala itu adik-adik. Adik-adik bisa bayangin, ini panas banget. Bahkan sampai para penjaga dan pengawal raja yang ikut melemparkan mereka ke dalam perapian, mereka juga ikut binasa adik-adik. Karena saking panasnya adik-adik. Raja puas ya adik-adik, karena orang-orang yang tidak mau taat sama perintah raja, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi adik-adik,
Raja Nebukadnezar penasaran. Dia mau lihat apa sih yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja melihat dari jauh. Dan waktu raja lihat dari jauh, raja kaget adik-adik. Kenapa? Karena bukankah tadi ada 3 orang yang dimasukin ke dalam perapian menyala-nyala? Adik-adik ingat gak siapa yang dimasukin? Yang pertama Sadrak, terus Mesak, dan terakhir Abednego. 3 ya adik-adik ya. Tapi raja lihat ada 4 di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapa satu lagi? Raja makin heran ketika melihat mereka tidak terikat, padahal mereka tadi diikat loh adik-adik. Mereka bebas berjalan ke sana ke sini. Mereka tidak terbelenggu sama ikatan tadi adik-adik. Lalu hal ini membuat Raja Nebukadnezar heran dan kaget. Dan dia kemudian berseru di dalam kepada perapian itu dan berkata, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, pengikut Allah yang Maha Tinggi, keluarlah kalian dari perapian ini." Raja menunggu mereka keluar. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar, raja kaget bukan main adik-adik. Kenapa? Raja tidak melihat mereka terbakar sama sekali. Baju yang mereka pakai tidak terbakar adik-adik. Dan bahkan tidak ada bau asap di tubuh mereka. Raja begitu kagum. Dan akhirnya raja sadar adik-adik. Raja tahu bahwa ternyata ada Allah yang sejati yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka tidak mau taat kepada perintah raja untuk menyembah kepada patung emas itu, ada Allah sejati yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Adik-adik tahu nggak Allah yang sejati itu apa? Allah yang sejati itu adalah Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar ada dan tidak menyerupai patung, tapi Allah itu roh. Lalu Nebukadnezar mengajak seluruh rakyatnya untuk meninggikan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja pun berkata, "Mulai sekarang barang siapa yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihukum dengan sangat berat." Dan Raja Nebukadnezar pun meninggikan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah meninggalkan mereka. Allah mereka adalah Allah yang sama dengan Allah yang menyertai kita adik-adik. Sampai saat ini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sama seperti seorang gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Nah adik-adik, firman Tuhannya hari ini sampai di sini. Kita mau belajar untuk terus taat sama Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah yuk kita baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Bunyinya adalah, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Yohanes pasal 10 ayat 11. "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, adik-adik, gembala yang baik itu adalah seperti Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk mati di atas kayu salib sehingga kita semua bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, firman Tuhannya hari ini sampai di sini ya. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan melalui firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami boleh terus setia dan taat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang selalu menjaga kami, menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami berdoa biarlah kami boleh terus taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup,
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya sampai di sini ya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk kerjain aktivitas di rumah. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Lose untuk firman Tuhannya hari ini. Kita bersyukur ya adik-adik ya, kita bisa dengar firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang hidup dan yang ajaib. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menaati Allah yang Maha Kuasa. Kita harus selalu berdoa supaya kita bisa menjadi anak-anaknya yang taat dan setia. Setia untuk ibadah kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan memberikan persembahan. Persembahan, adik-adik bisa minta tolong mama papa berikan ke nomor rekening atau scan QR code yang ada di layar adik-adik. Nah, kita akan menyambut sambil menjalankan persembahan, kita juga akan menyanyikan satu lagu Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Wah, kita bersyukur sekali adik-adik ya, karena kita punya Allah yang kuasa, yang mengatur semuanya dan yang mempunyai segala yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, sebelum Lose mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lose punya pengumuman yang penting. Nah, adik-adik, sebentar lagi, gak lama lagi, kita mau merayakan hari hari Natal. Nah, sekolah minggu mengadakan lomba untuk kelas kecil nih. Pasti adik-adik di rumah mungkin ada yang tahu, tapi Lose mau mengingatkan lagi. Sekolah minggu khususnya untuk kelas kecil akan diadakan lomba menghafal ayat dan bernyanyi. Nah, adik-adik semua boleh ikut ya, jangan lupa harus ikut loh. Dan adik-adik yang sudah mempersiapkan semuanya, ingat besok minggu depan adalah tanggal terakhir kita boleh mengumpulkannya ya. Jadi jangan lupa paling lambat dikumpul tanggal 26 September. Nah, adik-adik semua pasti sudah mempersiapkannya dengan baik ya, dan memberikan yang terbaik. Bukan cuma untuk dapat hadiah, tapi untuk Tuhan ya. Adik-adik bisa memberikan suatu sukacita juga ya buat orang-orang yang juga mungkin bisa melihat adik-adik menyanyi, adik-adik menghafal ayat ya. Nah, adik-adik semua terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Adik-adik semua mengambil sikap berdoa.
Adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, semuanya ikutin Losa berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kami kesehatan dan kami dapat melalui masa pandemi ini, kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan di gereja, bertemu dengan saudara seiman kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin dan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa ya, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya. Di